Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Satria Koswara dengan NPM C111951 akan menjelaskan tentang firma, yaitu terdiri atas pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan, serta penjualan angsuran. Saya akan menjelaskan mulai dari firma atau persekutuan dimulai dari pendirian. Pada firma diilustrasikan bahwa ada sebuah kebun teh, dan ada seseorang yang memiliki uang berlebih dan dia tidak tahu untuk mengapakan uangnya, karena kalau disimpan kepada bank keuntungan yang didapat tidaklah besar, sehingga pemilik uang tersebut berinisiatif untuk menginvestasikan kepada kebun teh tersebut sehingga memajukan usahanya, dan terjadilah persekutuan. Contohnya menjadi PT Walini. Firma itu terdiri dari gabungan 2 atau lebih orang atau organisasi yang menginvestasikannya untuk sesuatu, untuk sebuah usaha untuk bisa maju, yang tujuan akhirnya adalah laba. Pada firma mereka harus memiliki sebuah akta pendirian persekutuan atau firma yang terdiri atas nama tersebut ada nama dari pemilik masing-masing sekutu. Dan yang kedua yaitu jenis usahanya, misalkan bahwa yang dari PT Walini ada dari usaha kebun teh. Kemudian yang ketiga yaitu kontribusi modal awal ini misalkan bahwa ada Andi atau Arif, mereka berdua sama-sama memiliki modal yang digunakan untuk pendirian persekutuan tersebut, di mana Andi misalnya 30 juta dan Arif yaitu 20 juta. Kemudian ada dalam akte pendirian persekutuan tersebut ada distribusi keuntungan dan kerugian, di mana misalkan kesepakatan dari mereka karena Andi menyumbangkan 30 juta dan Arif 20 juta, maka persentase keuntungan untuk mereka berdua yaitu 3:2 atau 60/40. Kemudian yang kelima yaitu prosedur perubahan persekutuan atau penambahan atau pengurangan, di mana bila ada seseorang atau sekutu lain yang ingin mengikuti atau berkontribusi juga terhadap sekutu, maka mereka harus membuat sebuah prosedur untuk perubahan persekutuan tersebut, baik pengunduran atau penambahan anggota, atau jika ada sesuatu yang membuat sekutu tidak ada atau meninggal, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada aspek lain. Aspek lain ini terdiri atas hak manajemen, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Karakteristik sebuah firma atau persekutuan yaitu terdiri dari perjanjian persekutuan, di mana seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu pada akta pendirian persekutuan. Kemudian persekutuan itu sebagai entitas terpisah, di mana sekutu bisa saja tidak mengendalikan firma tersebut, sehingga disebut sebagai entitas terpisah. Kemudian sekutu adalah agen perusahaan, di mana sekutu itu menyumbangkan modal kepada firma sehingga mereka disebut agen perusahaan. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama, di mana mereka harus menyerahkan modal yang itu untuk kewajiban bersama. Kemudian hak dan kewajiban sekutu itu ada pada akta perjanjian persekutuan yang sudah disebutkan di awal. Kemudian
ada
investasi modal Bayu selama tahun berjalan berubah-ubah sebagai berikut, di mana pada tanggal 1 Juni sebesar 4 juta rupiah. Pendapatan dan beban pada debit pendapatan sebesar 40 juta rupiah dan beban sebesar 35 juta rupiah, dan pendapatan income semari pada kredit 10 juta rupiah, dan pada jurnal distribusi atau labanya. Yang dari awal tadi baru pasang
480.000 dan pada Bayu sebesar 3.520.000. Kemudian rupiah tersebut atau syarat yang mendapatkan atau 10%. Tadi Bayu pengalaman sebesar 10 juta rupiah dan bonus yang didapatkan hanya untuk bayi sebesar 500.000, maka sisa labanya yaitu 10 juta dikurangi 500.000, hasil sisa labanya 9.500.000 dan alokasinya untuk Aldi karena 60% ya 9.500 kali 60% sama dengan 5.700.000, pada Bayu dikali 40% sama dengan 3.800.000, sehingga alokasi labanya total yang didapatkannya pada Aldi 5.700.000, pada Bayu 3.800.000 ditambahkan bonus yang didapatkan Bayu sebesar 500.000 sehingga totalnya 4.300.000. Kemudian pada kasus kedua
pada totalnya kurang 4 meter sehingga jadi 13 meter. Persekutuan mengacu kepada SAK dan pada Budi 25%-nya pada 40% sebesar 10%. Dan Citra sebesar 25%. Sehingga struktur akhirnya pada Andi 45%, Budi 30%, dan Citra 25%.
juga yang awalnya 10 juta rupiah dikali 25%. Kemudian pada ada nilai wajar modalnya, yaitu kan pada keterangannya bahwa Citra memberi seperempat dari modal tersebut sebesar 9 juta rupiah, mana kalau misalnya dari bukunya yaitu 7.500.000 rupiah, sehingga nilai wajarnya 9 juta rupiah. Jadi nilai wajar tersebut dibagi 25%, sehingga nilai wajarnya sebesar 36 juta rupiah. Kemudian diilustrasikan juga bahwa baru, di mana 23.600.000 dikalikan 25%, yaitu pada mereka vaksinasi. Investasi sekutu baru yaitu Citra sama dengan nilai buku proporsional. Jika menginvestasikan dalam bentuk uang tunai sebesar 10 juta, di mana jika nominalnya pada debit sebesar 10 juta rupiah, pada kredit modal Citra sebesar 10 juta rupiah, sehingga pada Ali, Bayu, dan Citra bertambah modalnya menjadi 10 juta rupiah. Kemudian
Kemudian ada perhitungan nilai investasi sekutu dan nilai buku. Investasi pada persekutuan yaitu investasinya yang baru dari Citra sebesar 10 juta rupiah. Nilai buku proporsionalnya karena sama dengan investasi sekutu maka 10 juta rupiah, sehingga selisihnya adalah 0. Kemudian kasus kedua yaitu kasus yang dimana investasi sekutu lebih besar dengan nilai buku persekutuan. Jika dimisalkan bahwa investasi dari Citra sebesar 11 juta rupiah dan nilai buku proporsional sekutu barunya yaitu 10 juta 250 ribu rupiah, didapat dari 30 juta ditambah 11 juta dikali 25%, sehingga selisihnya sebesar ribu rupiah. Pada kasus kedua ini investasi sekutu yang dimana lebih besar dari Citra menginvestasikan dalam uang tunai sebesar 11 juta, sehingga didistribusikan aset yang membutuhkan adalah nilai buku tanah itu 4 juta rupiah dan nilai pasar tanah itu 7 juta rupiah. Maka dengan evaluasi aset yang berdasarkan selisihnya maka pada debit maka bertambah 5 juta rupiah dan pada kredit maka dengan tanggal dari 1 juta 400 dan kapital dari 1 juta 200. Sebesar 11 juta rupiah di kredit. Ya. Contohnya bahwa Citra menginvestasikan 8 juta rupiah untuk seperempat barangnya, diilustrasikan aset yang mengalami perubahan adalah persediaan nilai buku persediaan 14 juta rupiah dan nilai persediaannya 8 juta rupiah, sehingga misalkan kita melakukan evaluasi aset neto maka dalam hal ini berkurang dengan proporsi masing-masing itu dari kelengkapan sisa 6 juta rupiah. Kemudian investasikan 8 juta rupiah maka debit 8 juta dan sisa pada kredit 8 juta rupiah. Karena Aldi mengalami revaluasi sehingga berkurang, jadi modal Aldi berkurang menjadi 16.400 dan Bayu 7.600, sehingga total modalnya jadi 32 juta rupiah ditambahkan dari yang Citra baru investasi sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pengakuan goodwill-nya, jika terjadi pengakuan goodwill maka pada debit cashnya sebesar 8 juta rupiah dan goodwill-nya sebesar 2 juta rupiah. Ya,
sehingga total modalnya masih betulnya dihitung dari total modalnya 30 juta dibagi 70 ya, 70 juta rupiah. Nah, rupiah untuk citra kapitalnya bertambah sekitar 900.000 itu dari 30 juta ke 8 juta dikali 5% jadi 19 juta. Citra 38 juta rupiah. Kemudian ada kemunduran di risiko perusahaan. Harga pembelian yang kedua harga pembelian berdasarkan likuiditas, yang ketiga harga pembelian diilustrasikan bahwa harga pembelian sama dengan likuiditas berarti saat modalnya dapatnya jumlahnya kita itu 55 juta dan cash berkurang perusahaan dan bertanggung jawab pada perusahaan. Harga pembelian maka pada ahli ya, dan pada cita setia sehingga pada debitnya sebesar pada kreditnya sebesar 5. Harga pembelian Amerika Cerda di kredit modal sekutu di mana ahli masih modal 50 juta sebesar maka hitungannya menurut kita ahli kita tambah 5.750 dan total sehingga dan kita dengan 2.750.000 tersebut didapat dari akan Bayu yaitu sebesar 30% dan Citra 25%, sehingga total persentase labanya 55 karena Bayu mendapatkan 30 maka 30 dibagi 55 dikalikan dari modal dikurangi cash itu 5 juta rupiah sehingga Bayu mendapatkan 2.750.000 dan Citra sebesar 25 dibagi 55 dikalikan 5 juta sebesar hasilnya sebesar 5. Kemudian ada firma pembubaran dan likuidasi. Likuidasi pasar hukum persekutuan mengalami suatu kejadian jika persekutuan dilakukan
Kemudian likuidasi ini tersebut bersekutuan harus menyelesaikan kewajibannya, yaitu menyelesaikan pinjaman dari sekutu. Kemudian menyelesaikan defisit akun modal sekutunya, dan yang terakhir yaitu laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Misalkan bahwa persekutuan akuntansinya pada likuidasi pada 1 Januari 2018 asetnya sebesar 100 dan sama dengan kewajiban sebesar 30 dan ekuitas sebesar 70. Pada 31 Juli 2020 asetnya sebesar 500 dan kewajibannya sebesar 130. Ekuitasnya berkurang dimana asetnya bertambah tapi kewajibannya melebihi dari ekuitas, jadi bisa mengalami likuidasi. Kemudian ada likuidasi sekaligus atau lump sum liquidation, yaitu proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Pada likuidasi sekaligus terjadi realisasi aset. Pada realisasi aset ini, persekutuan harus melakukan penjualan persediaannya dan penjualan piutang atau anjak piutang. Kemudian membayarkan sejumlah beban likuidasi yang terdiri atas biaya hukum dan akuntansi dan biaya penghentian akuntansi. Kemudian juga persekutuan harus menerbitkan kabar tentang pembubarannya persekutuan, baik melewati koran, surat kabar, atau media lainnya. Kemudian persekutuan ABC dimisalkan, diilustrasikan. Persekutuan ABC yang terdiri dari Aldi, Bayu, dan Citra dengan persentase distribusi labanya yaitu 40%, 40%, dan 20%, dengan racanya pada 1 Mei 2005, raca saldonya pada kas 10 juta rupiah, aset non kas 90 juta rupiah, kewajibannya 42 juta rupiah, dan modal Aldi 34 juta rupiah, Bayu 10 juta rupiah, modal Citra 14 juta rupiah, sehingga balance aset 100 juta rupiah dan pada kredit 100 juta rupiah. Ada beberapa kasus di mana pertama, persekutuan masih solvent dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Diceritakan bahwa aset non-kas dijual sebesar 80 juta rupiah tanggal 1 Mei 2005. Kerugian didistribusikan kepada sekutu dan membayar kewajiban kepada kreditor eksternal sebesar 42 juta rupiah pada tanggal 20 Mei. Berikut adalah neraca saldo persekutuan ABC. Buat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan serta akhir jurnalnya. Bisa dilihat di sini bahwa pada laporan likuidasi dan realisasi persekutuan untuk likuidasi sekaligus, setelah dari data-data yang sudah didapat, kasnya yaitu sebesar 10 juta, asetnya 10 juta, kewajibannya 40 juta, 4 juta, Bayu 10 juta, dan Citra 14 juta rupiah. Kemudian penjualan tersebut karena aset non kasnya sebesar
dijual sebesar 80 juta rupiah. Jadi persekutuan mengalami kerugian sebesar rupiah 10 juta rupiah tersebut didistribusikan dengan persentase masing-masingnya. Untuk Aldi 4 juta rupiah, Citra 2 juta rupiah, pembayaran kepada pihak ketiga, maka persekutuan melakukan pembayaran kepada kreditor dengan kasnya sebesar 42 juta rupiah, sehingga persekutuan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga lagi, sehingga kasnya sebesar 48 juta rupiah. Dan kas 48 juta rupiah tersebut, sisa kas tersebut dialokasikan lagi kepada sekutu, di mana Aldi mendapatkan 30 juta rupiah, Bayu 6 juta rupiah, dan Citra sebesar 12 juta rupiah. Dan jurnalnya pada awal 1 Mei 2005, di mana penjualan kas pada debit, kasnya ada 40 juta rupiah karena kerugian pada modal Aldi menjadi juta rupiah di debit, Bayu 4 juta, Citra 2 juta. Pada kredit, aset non kasnya bertambah sebesar 90 juta rupiah. Kemudian pada 20 Mei di mana melakukan pembayaran rupiah, kewajibannya di debit 42 juta rupiah sehingga tidak ada kewajiban lagi, dan pada kas berkurang dan hasilnya di kredit bertambah menjadi 42 juta rupiah. Pada 30 Mei masih ada sisa kas, sehingga sisa kas tersebut dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan modal yang dimiliki dari awal, di mana Aldi yaitu 30 juta, Bayu 6 juta, dan Citra 12 juta. Dan kas sudah tidak ada lagi, sehingga pada kas yaitu pada kreditnya 48 juta rupiah. Kemudian ada pada persekutuan yang kasus kedua, di mana persekutuan masih solvent, tapi pada akun harus kami menunjukkan jadi defisit karena rupiah, di Citra aset pribadinya 42 juta rupiah dan kewajiban pribadinya sebesar 14 juta rupiah, sehingga kekayaan bersihnya 28 juta. Maka Bayu secara pribadi tidak solvent, sedangkan Aldi dan Citra secara pribadi masih solvent. Kemudian aset non kas persekutuan dijual seharga 35 juta rupiah pada tanggal 15 Mei 2005 dan kerugian sebesar 55 juta rupiah dialokasikan kepada akun modal sekutu.
modal Bayu dialokasikan ke sekutu lain. Pada sekutu so tidak sama. Bisa jadi sesuai dengan kesepakatan masing-masing sekutu. Bisa jadi Bayu menyelesaikan tidak solvent itu dengan membayar kepada persekutuan, atau tidak solvent tersebut dialokasikan kepada masing-masing sekutu, tergantung kebijakan persekutuan. Sisa kas ada sebesar Rp4 didistribusikan kepada persekutu sebagai pembayaran sekaligus pada tanggal 30 Mei 2005. Buat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Ini hampir sama dari kasus yang pertama, dikarenakan penjualannya aset tuntas sebesar 30 juta, maka perusahaan mengalami kerugian dikurangi 30 juta. Aset non-kasnya sudah ada karena hasil jual ya, lalu defisit modal 12 juta rupiah dan citra 3 juta rupiah. Kemudian hasil kas 45 juta rupiah ini digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga atau kreditor eksternal, sehingga sisa kas sebesar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah tersebut karena harus menyelesaikan dulu tidak solventnya Bayu, maka 12 juta tersebut dialokasikan kepada masing-masing sekutu. Karena Aldi 40% dan Citra 20%, maka Aldi 40 per 60 dikalikan 12 dan Citra 20 per 60 dikalikan 12, sehingga Aldi 8 juta, Citra 4 juta rupiah. Sehingga sisa kas yang tersisa masih 3 juta. Modal Aldi berkurang menjadi 4 juta rupiah dan Citra menjadi tidak solvent 1 juta rupiah. Kemudian karena masih ada menjadi defisit pada Citra, maka defisit tersebut dialokasikan kepada Aldi, sehingga modal Aldi menjadi 3 juta rupiah dan sisa kasnya semua dialokasikan kepada Aldi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian ada kasus ketiga di mana persekutuan tidak solvent dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Yang pertama, Aldi Citra secara pribadi masih solvent dan Bayu secara pribadi tidak solvent. Seperti yang kasus kedua. Aset non-kas dijual sebesar 20 juta rupiah pada tanggal 15 Mei 2005. Pada kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta rupiah pada tanggal 20 Mei 2005. Dibuatlah laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Karena aset non-kas dijual sebesar 20 juta rupiah, maka mengalami kerugian sebesar 70 juta rupiah dan didistribusikan kepada masing-masing sekutu, di mana Aldi 28 juta rupiah, Bayu 28 juta rupiah, Citra 40 juta rupiah. Aldi
kepada kreditor, maka masing-masing sekutu harus melakukan kontribusi ilustrasikan bahwa persekutuan ABC terdiri dari 3 orang sekutu, yaitu Aldi, Bayu, dan Citra, dengan persentase distribusi laba masing-masing sebesar 40, 40, dan 20. Mereka sepakat melakukan likuidasi bertahap. Pengerjaannya pada laporan keuangan pribadi ketiga sekutu, Bayu sudah solvent sebesar 4 juta rupiah karena memiliki kewajiban pribadi yang lebih besar dari aset pribadi. Aset non-kas persekutuan dijual sebagai berikut. Nilai bukunya yaitu sebesar 55 juta pada tanggal 15 Mei, sementara nilai wajibnya 45 juta rupiah. Nilai juga lebih besar dari nilai wajib untuk mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Pada 15 Juni, nilai bukunya sebesar 30 juta rupiah, tapi bisa jadi nilai wajibnya rupiah sehingga kerugiannya 50 pada hari 15 dibayar pada tanggal 20 Mei sebesar 42 juta rupiah. Para sekutu sepakat menyimpan cadangan tunai sebesar 10 juta rupiah. Biaya likuidasi sebesar 2.500.000 dan para sekutu sepakat mendistribusikan kas yang tersedia pada akhir setiap bulan, yaitu likuidasi bertahap pada tanggal 31 Mei, 30 Juni, dan distribusi kas terakhir pada 31 Juli 2005. Pada likuidasi bertahap, perusahaan harus membuat sebuah rencana distribusi kas.
di mana distribusi kas ini bertujuan untuk memberikan gambaran pembayaran kas, menunjukkan proforma penggunaan kas, dan ketiga, kemampuan menanggung kerugian. Ada rumus LAP di mana saldo akan modal sekutu dibagi bagian laba dan rugi sekutu. Diilustrasikan seperti yang di awal, di mana neraca saldonya masih sama, kas 10 juta, settlement kas 50 juta, dan seterusnya. Sehingga rencana distribusi kasnya, persentase pembagian rugi, mana Aldi persentasenya 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%, dan modalnya yang Aldi 34 juta, Bayu 10 juta, dan Citra 14 juta rupiah. Kemudian LAP, akun modal per rasio ruginya pada Aldi 85 juta rupiah, pada Bayu 25 juta rupiah, dan Citra 70 juta rupiah. Kemudian ada penerapan Aldi sebesar 15 juta rupiah, di mana distribusi kasnya 15 juta rupiah kali 0,4 sama dengan 6 juta rupiah, sehingga pada Aldi modalnya berkurang sebesar 6 juta rupiah. Kemudian yang kedua, di mana ada penurunan untuk Aldi dan penurunan untuk Citra, yang ada 45 juta rupiah dikalikan 40%, hasilnya 18 juta rupiah, sehingga modal Aldi menjadi 10 juta rupiah. Dan pada Citra 45 juta rupiah dikalikan 20%, sehingga menjadi 9 juta, sehingga modalnya berkurang menjadi 5 juta rupiah. Dan kemampuan menanggung kerugiannya untuk Aldi 25 juta, Bayu 25 juta, Citra 25 juta rupiah. Kemudian karena ada maka itu adalah kemampuan menanggung kerugian Aldi sebesar 25, Bayu 25, Citra 25, total yang sama, sehingga modalnya pada Aldi tersisa 10 juta, Bayu 10 juta, dan Citra 25 juta rupiah, sesuai dengan persentase modalnya masing-masing. Kemudian perusahaan juga harus membuat sebuah skedul pembayaran aman. Skedul pembayaran aman ini dibuat untuk menghitung pembayaran kas dengan mengasumsikan kemungkinan terburuk. Pada saldo modal Aldi itu 30 juta, Bayu 6 juta, dan Citra 12 juta rupiah saldo awalnya. Kemudian diasumsikan terjadi kerugian penuh 35 juta dan sisa aset non kas kemungkinan terjadi beban likuiditas. Jadi di masa yang akan datang sebesar 10 juta rupiah, sehingga kerugian tersebut dialokasikan ke masing-masing sekutu. Untuk Aldi total kerugian kan 25 juta rupiah. Untuk Aldi 40% jadi 18 juta, Bayu 18 juta, dan Citra 9 juta rupiah. Untuk Aldi modalnya tersisa 12 juta, Bayu menjadi defisit 12 juta, dan Citra 3 juta rupiah. Kemudian dari defisitnya Bayu itu dialokasikan ke masing-masing sekutu lain, sehingga Aldi harus membayarkan 8 juta dan Citra 4 juta rupiah, sehingga pada modal Aldi menjadi 4 juta rupiah dan Citra defisit 1 juta rupiah. Karena Citra menjadi defisit, maka Aldi harus menanggung kerugian defisit tersebut, sehingga Aldi harus membayarkan 1 juta rupiah, sehingga modalnya tersisa 3 juta rupiah.
Kemudian pada 30 Juni di mana saldonya menjadi 21 juta rupiah dan Citra menjadi 9 juta rupiah, diasumsikan kerugian totalnya menjadi 15 juta rupiah, di mana Aldi menanggung 6 juta, Bayu 6 juta, dan Citra 3 juta rupiah. Kemudian sisa modal Aldi menjadi 15 juta rupiah dan Citra 6 juta rupiah, sementara Bayu menjadi defisit 6 juta rupiah. Dari defisit tersebut dialokasikan kerugiannya kepada Aldi dan Citra, di mana Aldi menjadi 4 juta rupiah, 40% dikalikan 6 juta, dan Citra 2 juta rupiah dari 20% per 60%, 20 per 60 dikalikan 6 juta rupiah, sehingga pembayaran aman kepada Aldi 11 juta rupiah dan kepada Citra 4 juta rupiah. Kemudian ada laporan likuidasi dan laporan realisasi. Karena sudah dibuatnya schedule pembayaran aman, maka laporan realisasi dan likuidasi dan realisasi persekutuan bisa dibuat, karena ada beberapa unsur dari schedule pembayaran aman yang dimasukkan kepada laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Di mana ada aset aset kas 10 juta rupiah, aset kas 10 juta rupiah, kemudian 22 juta, modal Aldi 34 juta, Bayu 10 juta, dan Citra 14 juta. Karena penjualan aset mengalami kerugian pada awal, yaitu sebesar 45 juta, sebesar kerugiannya sebesar 10 juta rupiah yang harusnya dijual 55 juta, karena nilai bukunya lebih besar dari nilai wajar, maka mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Kerugian tersebut dialokasikan kepada Aldi, Bayu, Citra masing-masing 4 juta, 4 juta, 2 juta, sehingga kasnya bertambah menjadi 45 juta, sisa aset non-kas menjadi 35 juta, dan modal Aldi jadi 30 juta, Bayu 6 juta, dan Citra 12 juta. Kemudian dilakukan pembayaran kepada kreditor. Pembayaran dilakukan kepada kreditor dari 42 juta tersebut, karena sisa kas yang dimiliki persekutuan 55 juta, maka berkurang menjadi 13 juta rupiah. Kemudian dilakukan pembayaran kepada sekutu. Pembayarannya kepada Aldi sebesar 3 juta rupiah, sehingga modal Aldi berkurang menjadi 27 juta rupiah. Dan pada Juni, karena persekutuan menjual sebesar 30 juta rupiah, sementara nilai wajarnya 15 juta rupiah, sehingga persekutuan mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah dan dialokasikan kepada Aldi, Bayu, Citra masing-masing 6 juta, 6 juta, 3 juta, sehingga aset bertambah menjadi 25 juta, aset non-kas bersisa menjadi 5 juta rupiah, dan Aldi modalnya berkurang menjadi 21 juta rupiah, dan Bayu sudah tidak ada modal lagi karena untuk menanggung bagian tersebut, dan Citra sisa modalnya menjadi 9 juta rupiah. Kemudian dilakukan pembayaran kepada sekutu pada Juni untuk Aldi 11 juta dan Citra 4 juta rupiah, sehingga sisa kasnya menjadi 10 juta rupiah, dan pada Aldi berkurang menjadi 10 juta rupiah dan Citra 5 juta rupiah. Yang pada bulan Juli melakukan nilai bukunya 5 juta rupiah, 5 juta rupiah, sehingga tidak ada kerugian, dan tidak ada yang
ada pembayaran biaya likuidasi sebesar Rp7.500.000 dan pembayaran biaya tersebut dialokasikan ke masing-masing sekutu, di mana Aldi 3 juta, Bayu 3 juta, dan Citra 1.500.000. Modal Aldi berkurang menjadi 7 juta dan Bayu menjadi defisit 3 juta dan Citra menjadi 3.500.000. Dan untuk defisit tersebut dialokasikan kepada Aldi dan Citra, di mana Aldi menjadi 2 juta rupiah dan Citra 1 juta rupiah. Saldonya menjadi pada Aldi 5 juta, pada Citra 2.500.000 rupiah. Karena ada sisa kas sebesar 7.500.000, maka dialokasikan kepada Aldi dan Citra masing-masing yang modal yang mereka masing miliki. Sehingga konfirmasi rencana distribusi kasnya sudah menjadi pada kerugian bulan Mei-nya 4 juta, 2 juta, sehingga modal Aldi menjadi 30 juta, Bayu 6 juta, Citra 12 juta, distribusi kas pertama untuk Aldi sebesar 3 juta sehingga modalnya menjadi 27 juta. Kemudian ada kerugian aset pada bulan Juni yaitu sebesar 15 juta sehingga dialokasikan kerugian menjadi 6 juta, 3 dan 3 juta, sehingga modal untuk Aldi 21 juta, tidak ada modal untuk Bayu, dan untuk Citra menjadi 9 juta. Dan ada distribusi kedua di mana untuk Aldi 8 juta rupiah dan Citra 4 juta rupiah, sehingga modalnya untuk Aldi masih 10 juta dan Citra 5 juta rupiah. Kemudian pada bulan Juli juga pada bulan Juli ada biaya likuidasi sebesar 7.500.000 dan dialokasikan ke masing-masing sekutu, di mana Aldi masing-masingnya 3 juta, 3 juta, 1.500.000, sehingga sisa modal Aldi 7 juta, pada Bayu menjadi defisit 3 juta dan pada Citra 1.500.000. Karena Bayu defisit, maka dia alokasikan kerugiannya kepada Aldi dan Citra. Jadi Aldi kontribusinya jadi 2 juta dan Citra 1 juta rupiah, sehingga sisa modal Aldi sisa 5 juta rupiah dan Citra 2.500.000 rupiah. Kemudian untuk pembayaran finalnya untuk Aldi sebesar 5 juta rupiah dan Citra 2.500.000 rupiah, sehingga saldo pasca likuidasi 31 Juli-nya tidak ada. Kemudian saya akan lanjutkan kepada penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus. Dalam penjualan terdapat 2 jenis, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai itu contohnya seperti ketika kita membeli makanan di tukang dagang, di mana penjualannya misalnya mereka menjual makanan, maka mereka menjualnya secara langsung dan tidak dilakukan secara dicicil. Kemudian ada penjualan kredit. Penjualan kredit itu adalah penjualan yang dimana penerimaan uangnya itu dilakukan secara berangsur. Contohnya seperti penjualan rumah, di mana rumah itu dijualnya untuk 10 tahun, misalkan angsurannya 100 juta per bulan, dengan bunga, biasanya dengan ada bunga untuk kredit. Pada penjualan kredit biasanya dilakukannya pada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Kemudian ada laba kotor. Dasar pengakuan laba kotor dibedakan menjadi 2, yaitu
transaksi, yaitu penjualan kredit, dan realisasi, yaitu 3 konsep pengakuan. Yang pertama, diakui setelah kos terpenuhi, dan kedua, laba kotor diakui penuh sebelum kos terpenuhi, dan ketiga, kombinasi kos laba kotor diakui sesuai persentase laba kotor dikali dengan realisasi pembayaran. Kemudian ada ilustrasinya. Pada tanggal 1 Oktober 2009, PT Andromeda menjual rumah kepada Tuan Andi dengan rincian sebagai berikut. Harga jual 50 juta dolar, kos besar 30 juta dolar, uang muka 10 juta dolar, sisa pembayaran menggunakan misal 40 juta dolar, dan diangsur 20 kali per semester dengan biaya komisi dan lain-lain 1.500 dolar. Bunganya 12% atau sisa pembayaran. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Dan ada ini tanggalnya pada 1 Oktober, transaksinya di mana dilakukannya penjualan rumah sebesar 50 dolar. Mana laba kotornya yaitu 20/50 sama dengan 40%. Untuk jurnalnya pada 1 Oktober, pada debit piutang angsuran sebesar 50 juta, rumah pada kredit sebesar 35 juta, dan laba penjualan rumah sebesar 20 juta di kredit. Kemudian ada transaksi uang muka di mana uang mukanya sebesar 10 juta rupiah. Pada kas 10 juta rupiah di debit, dan di debit ada piutang wesel juga sebesar 40 ribu, dan pada kreditnya piutang angsuran 50 ribu, sehingga tidak ada piutang angsuran lagi. Kemudian ada biaya penjualan 1.500. Biaya penjualan ini menjadikan perusahaan mengeluarkan kas besar 1.500 setelah kredit, dan biaya penjualan sebesar di debit 1.500. Kemudian ada pengakuan bunga wesel, karena bunga weselnya itu per semester, sementara perusahaan setiap akhir tahun harus melakukan tutup buku, maka dilakukan pengakuan bunga wesel. Pengakuan bunga wesel itu karena total piutangnya yaitu 40 ribu, dan dimulainya dari Oktober. Jadi pada Oktober hingga Desember itu totalnya adalah 3 bulan. 3 bulan dibagi 12 dikalikan 12% kali 40 ribu, sehingga hasilnya 1.200. Maka pengakuan bunga weselnya sebesar 1.200 dan pendapatan bunganya 1.200. Kemudian ada realisasi laba kotornya pada satu buku untuk laba rugi. Pada debit, laba penjualan rumah sebesar 20 ribu, pendapatan bunganya 1.200 di debit, dan biaya penjualan 1.500 di kredit, dan laba rugi sebesar 19.700 di kredit. Kemudian pada 1 Januari, karena pengakuan piutang tersebut harus dikembalikan karena bunga per semester, maka dibaliklah menjadi pada debit pendapatan bunga 1.200 dan piutang bunga pada kredit 1.200. Pada 1 April yaitu penerimaan angsuran pertama, maka bunga per semesternya yaitu 6/12 dikali 12% dikalikan 40 ribu, sehingga kasnya 4.400 di debit, dan di kreditnya piutang wesel sebesar 2.000 dan pendapatan bunganya 2.400. Kemudian pembayaran angsuran kedua yaitu 1 Oktober, di mana bunganya menjadi berkurang dikarenakan menggunakan bunga efektif atau bunga sesungguhnya, di mana bunga tersebut dihitung dari model
modal sisa modalnya pada setelah angsuran selanjutnya. Karena asalnya 40.000, karena dilakukan angsuran sebesar 10.000, maka sisa angsurannya sebesar 38.000, dan dari 38.000 itu dijadikan menjadi bunga, sehingga bunganya 38.000 dikali 6 kali per 12 dikali 12%, sehingga hasilnya 2.280. Kasnya di debit 4.280 dan kredit piutang luasnya 2.000. Kemudian pada 31 Desember juga, karena dilakukannya pengakuan bunga wesel seperti tahun sebelumnya, maka di debitnya piutang bunga sebesar 1.080 dan pendapatan bunga sebesar 1.080. Kemudian karena tidak ada transaksi lain, maka untuk penghitungan laba ruginya, pendapatan bunga di debit sebesar 4.500 dan laba ruginya 4.500, dan seterusnya. Kemudian ada ilustrasi kedua, di mana ilustrasi kedua yaitu pada tanggal 1 April 2009 mobil dijual secara angsuran dengan rincian sebagai berikut, yaitu yang pertama harga jual sebesar 10 juta rupiah dan kos 10 ribu dan kos 6.000, uang muka $2.000 dan angsuran tiap bulan sebesar $1.000. Kemudian karena ini menggunakan persentase, kemudian ini ada persentase transaksi tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Harga jualnya 100% dikurangi sama dengan didapat dari 10.000 sama dengan 10.000 dibagi 10.000, dan kos dari 6.000 per 10.000 hasilnya jadi 60%. Sementara untuk laba kotor 40% didapat dari 4.000 dibagi 10.000. Seperti disebutkan di awal bahwa ada dua cara pengakuan, yaitu transaksi dan realisasi, dan ada pada realisasi ada 3 konsep. Maka ini ada ilustrasinya. Pada metode pertama, di mana kos yang diakui terlebih dahulu, maka pada 1 April yaitu pembayaran uang muka sebesar 2.000, maka dicatatnya pada kos sebesar 2.000 hingga pada bulan 1 Mei hingga pada bulan 1 Agustus, karena kos yang dibayarkannya sebesar 6.000, maka pencatatan kosnya hanya hingga pada tanggal 1 Agustus. Kemudian selanjutnya dari 1 September hingga 1 Desember pencatatan laba kotor sebesar 1.000, sehingga total kosnya 6.000 dan laba kotornya 4.000. Kemudian pada metode kedua, di mana pengakuan pencatatannya yaitu laba kotor terlebih dahulu, maka pada 1 April pencatatan pertamanya yaitu laba kotor sebesar 2.000. Dari 1 Mei hingga 1 Juni pencatatannya laba kotor sebesar 1.000. Dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 1 Desember pencatatannya kos dengan 1.000, karena angsurannya tiap bulan 1.000, sehingga jumlah total kosnya 6.000 dan laba kotornya 4.000. Kemudian pada metode ketiga, di mana dilakukannya kombinasi antara kos dan laba kotor, maka seperti yang sudah dijelaskan di soal bahwa ada persentasenya, di mana kos 60% dan laba kotor 40%, sehingga pada awal yaitu uang mukanya yaitu sebesar 2.000 dikalikan 60% untuk kos hasilnya 1.200, pada laba kotor 40% hingga hasilnya 800, dan angsuran tiap bulannya yaitu 1.000
sehingga kosnya 600, laba kotornya 400. Dari hingga tanggal 1 Mei hingga tanggal 1 Desember pencatatannya pada kos 600, pada laba kotor 400. Pada uang muka yaitu 1 April pencatatannya pada kos 1.200 dan laba kotor 800, sehingga total kosnya 6.000 dan laba kotornya 4.000. Jurnalnya untuk pengakuan laba kotor, pada penjualannya di awal piutang angsuran di debit sebesar 10 juta, pada kredit kosnya yaitu HPP sebesar 6.000, dan pada kredit laba kotor belum direalisasi sebesar 4.000. Kemudian jurnal pengakuan labanya itu pada akhir tahun, pada debit laba kotor belum direalisasi sebesar 4.000, pada kredit laba kotor terrealisasi sebesar 4.000. Demikian dari penjelasan tentang bab saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf juga karena menggunakan PPT Ibu karena belum ada waktu untuk memodifikasi PPT-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.